Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang menghargai perbedaan pada mata pelajaran PPKN tema 1 subtema 2. Nah, adik-adik semua, sebelum kita lanjut pada materi kita tentang menghargai perbedaan, diharapkan nanti adik-adik semua setelah menonton penjelasan video ini, diharapkan kalian dapat memahami simbol sila kedua Pancasila. Yang kedua, kalian dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, diharapkan kalian dapat mempraktikkan sikap saling menghargai antar sesama. Nah, adik-adik semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Istilah lain dari perbedaan itu adalah keberagaman. Dengan adanya keberagaman akan membuat kita belajar akan betapa pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, adik-adik masih ingat enggak apa bunyi sila kedua Pancasila? Betul, bunyi kedua sila Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki lambang yaitu rantai. Rantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia yang lainnya dengan baik. Sila kedua memiliki nilai-nilai positif yang wajib kita amalkan. Berikut ini adalah nilai-nilai positif dari sila kedua Pancasila. Yang pertama, bersikap sopan terhadap sesama. Kedua, melakukan donasi penggalangan dana untuk korban bencana. Yang ketiga, menjenguk orang yang sedang sakit. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Yang kelima, menghormati orang tua dan guru. Dan yang keenam, tidak menyakiti orang lain. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak bagaimana sih cara kita untuk menghargai perbedaan itu? Nah, berikut ini adalah cara-cara kita untuk menghargai perbedaan. Yang pertama, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kedua, tidak memilih-milih teman. Yang ketiga, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang keempat, menghibur teman saat sedih. Dan yang kelima, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Nah, coba kalian ingat, apakah adik-adik selama ini pernah menolong dan membantu orang lain? Kalau belum, mulai saat ini, mari biasakan membantu dan menolong orang lain ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira dari gambar ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Di gambar tersebut, Tono sedang jatuh dari sepeda. Sebaiknya, jika kita melihat teman kita jatuh dari sepeda, apa sih yang kira-kira dapat kita lakukan? Betul, yang harus kita lakukan jika melihat Tono sedang jatuh dari sepeda adalah yang pertama, membantu Tono yang sedang jatuh dari sepeda. Yang kedua, melakukan pengobatan terhadap Tono jika ada bagian tubuh yang luka. Yang ketiga, memberikan nasihat supaya berhati-hati di dalam bersepeda. Gambar kedua nih contohnya yaitu kakek dan nenek sedang menyeberang jalan. Nah, dapat kita lihat bahwa banyak sekali kendaraan yang lalu lalang.
Maka sikap kita sebaiknya terhadap kakek dan nenek adalah bantu kakek dan nenek menyeberang di jalan. Sikap saling menghormati, saling membantu, dan saling menolong harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kabar yang ketiga yaitu orang sedang sakit. Nah, jika ada tetangga, kerabat, lebih itu adalah teman kita sendiri, maka hal-hal yang sebaiknya kita lakukan yaitu yang pertama yaitu kita harus menjenguk teman kita yang sedang sakit. Nah, yang kedua yaitu kita harus mendoakan teman kita supaya lekas sembuh dari penyakitnya. Nah, adik-adik, perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun. Misalnya, perbedaan usia, hobi atau kegemaran, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Perbedaan dari segi makanan, dan semuanya itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Sedangkan Lani suka wortel, Dayu suka kentang, Tono suka roti bakar, Leni suka ikan, Budi suka daging. Dari berbagai jenis perbedaan makanan tersebut, jangan jadi permasalahan ya. Sebaiknya kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan makanan masing-masing. Contoh perbedaan yang lain dari segi olahraga. Lani hobinya lari pagi, sedangkan Siti hobinya berenang, dan Budi hobinya bermain lompat tali. Nah, meskipun mereka berbeda hobinya di dalam berolahraga, sebaiknya kita harus hidup rukun ya. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati tentang perbedaan tersebut. Nah, contoh perbedaan yang lain yaitu perbedaan dalam hal agama. Nah, di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama yaitu agama Islam. Yang kedua, agama Kristen. Yang ketiga, agama Katolik. Yang keempat, agama Hindu. Yang kelima, agama Buddha. Dan yang keenam yaitu agama Konghucu. Nah, adik-adik, dari keenam agama tersebut tentunya memiliki ajaran dan cara beribadah yang berbeda-beda pula. Dan dari keberagaman tersebut tentunya kita harus saling menghargai dan patut kita syukuri. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa kita harus saling menghargai perbedaan? Nah, betul banget. Karena menghargai perbedaan itu banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita. Nah, manfaatnya kalau kita saling menghargai, maka yang pertama akan terbentuknya rasa persatuan. Yang kedua, terbentuknya kehidupan yang rukun. Yang ketiga, tidak akan timbul perselisihan. Keempat, terciptanya rasa saling menghormati. Dan yang kelima, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Nah, adik-adik, kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan supaya kita rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, adik-adik, semoga penjelasan video pembelajaran ini dapat bermanfaat ya. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.